Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ahli Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, seberat apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, kita
patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa ibadah, masih dipersatukan dalam kondisi COVID-19. Walaupun dalam kondisi keprihatinan, kewaswasan dan ketakutan, walaupun ibadah kita jaga jarak dan juga memakai masker dengan mematuhi protokol kesehatan. Namun perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena dengan bersyukur itu mengikat nikmat yang ada, dan bukan saja mengikat tapi menambah nikmat. Tetapi dengan kufur, janganlah nikmat yang belum ada, yang sudah ada belum akan hilang. Dan bukan saja akan hilang, tapi akan turun ajab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ke hadirin yang mulia, pejuang Islam yang amanah, yang ikhlas, yang istiqomah, dilecehkan tapi bangkit, diadu domba tapi bersatu, difitnah, direndahkan tapi mulia, yaitu dikagumi oleh lawan atau lawan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin ahli Jumat rahimahullah. Untuk itu, bagaimana kita umat Islam menghadapi dan menyikapi musibah yang sangat viral ini, yang semua kita rasakan bersama. Ada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dengan ayat yang pendek tapi sempurna. Ma asabakum min musibah illa biiznillah. Apa saja musibah yang menimpa terhadap manusia itu adalah atas kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena persoalannya hari ini berita coronanya yang lebih kita takuti daripada virusnya. Sampai saat ini belum ada tren penurunan. Menurut berita atau informasi atau berita kabar 15.600 orang yang meninggal sampai saat ini. Maka kekhawatiran dan ketakutan, kewaswasan bagi kita umat Islam selaku manusia tentu ini wajar-wajar saja, sah-sah saja. Akan tetapi yang menjadi catatan buat kita yang harus digarisbawahi, jangan sampai artinya ketakutan kepada corona melebihi kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau berangkat ngaji juga takut, mau sholat jamaah juga takut, mau ibadah juga takut. Kenapa? Karena kita ditakuti, lebih takut berita corona daripada virusnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negara, suatu daerah, suatu negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, pasti akan aku turunkan, kata Allah, keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jadi janji Allah ini benar.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Di mana janji Allah syaratnya dua. Pertama harus amanu, dan kedua harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Pasti Allah akan turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jadi yang Allah turunkan keberkahan bukan kekayaan. Yang Allah turunkan bukan jabatan. Yang Allah turunkan bukan komunitas. Tapi yang Allah turunkan keberkahan bagi kita. Dengan catatan amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah berkah sekaya apapun, kita tidak akan sombong. Dan semiskin apapun kita tidak akan mundur. Dan sesusah apapun tidak akan ngeluh. Sebab kalau sudah berkah pasti akan sukses. Dan sukses belum tentu, orang sukses itu belum tentu berkah. Seperti yang dicontohkan ada Saklama. Ketika dia ingin kaya, sudah berikan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna berkah. Zadatul khair, semakin baik. Semakin dia kaya, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia sukses, semakin rajin ibadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tapi ayat tadi tidak hanya sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tadi, walakin kazzabu fa'aradnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka akan kami turunkan musibah. Kami akan turunkan bencana. Kami akan turunkan cobaan dari apa yang mereka lakukan. Akhirnya muncul keluhan demi keluhan, muncul kelaparan, muncul kejahatan-kejahatan, muncul kriminasi semuanya itu akibat dari kedatangan tangan manusia. Kemarin kita sering bicara tentang masalah lockdown. Bahkan kita takut di lockdown. Padahal para nabi terdahulu dan para sahabat nabi pernah di lockdown. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam pernah di lockdown. Dia dipisahkan sekian lama dengan Hawa. Adam terlempar di India, Hawa di Saudi Arabia. Bertemulah dia di Jabal Rahmah. Mengeluhkah dia ketika itu? Tidak. Kemudian juga Nabi Ibrahim di lockdown, dimusuhi satu negara. Sponsornya ketika itu adalah dua, ayahnya Ajor dan rajanya Namrud. Jelang detik-detik dilempar ke api Nabi Ibrahim. Dia berkata tentu kepasaran seorang Rasul, ya Allah, Engkau di langit sendirian, aku di bumi sendirian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Takutlah dia? Tidak, karena keyakinan ittaqullah haqqa tuqatih. Dia yakin bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang itu sudah memegang, memiliki kata takwa, kita tidak akan pernah merasa miskin ketika kita dimiskinkan. Karena semuanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia miliki. Kita tidak pernah merasa sombong ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Yunus juga pernah dilakukan. Di kitab Tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan di perut ikan, yang kedua kegelapan di batu malam, dan yang ketiga kegelapan di lautan. Maksudlah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 tahun Rasul di lockdown. Mereka melarang menjual dagangannya ke orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga melarang
membeli dagangannya Rasul. Rasul mundurkah ketika itu? Dia tidak. Allah nyatakan dalam surah Ar-Rum 42, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabli kana aktsaruhum musyrikin." Apakah kamu tidak mengambil pelajaran terhadap orang-orang terdahulu yang telah diberikan musibah akibat persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Kita ambil lagi contoh lagi zaman Umar bin Khattab, penyakit lockdown, di mana ketika itu zaman Umar bin Khattab orang pagi hari kena bisul, pagi hari kena bisul besar, bisul busuk, sorenya pasti dia meninggal. Sore hari dia kena bisul, pagi hari juga dia meninggal. Masya Allah. Mana seberat apapun musibah yang kita hadapi sekarang ini, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu jauh dibandingkan musibah yang sudah menimpa kepada para rasul dan para sahabat terdahulu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, orang yang beriman dan bertakwa, dia bukan ketakutan menghadapi corona ya. Bagaimana? Tetapi dia ketakutan menghadapi bagaimana tadi dia menghadapi Allah Subhanahu wa taala setelah kita nanti mati. Sebab summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian nanti kita akan dihidupkan kembali dan kepada Allah kita akan sama-sama kembali. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Lalu apa pesan Rasul dalam menghadapi musibah ini? Fasbir wattaqullah. Bersabarlah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata sabar dalam Al-Qur'an itu lebih dari 100 kali. Sedangkan kata sabar dalam Al-Qur'an lebih kurang dari 10 kali. Dengan demikian, pribadi yang bertakwa harus mempunyai kesabaran. Namun seperti apa sabar yang dikehendaki? Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti kata kuncinya COVID-19 ini bukan membuat kita mundur, tapi harus maju. Bukan membuat kita berhenti, tapi harus jalan. Dan bukan membuat kita ngeluh, tapi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik musibah ada hikmah, ketenangan, dan di balik sabar ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dengan melaksanakan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya sholat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Berarti semiskin apapun kita tidak jadi maling. Semiskin apapun kita tidak jadi koruptor. Semiskin apapun kita tidak mengeluh karena sudah ditutup oleh sholat yang ikhlas. Mukhlisina lahudin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Mudah-mudahan dalam menghadapi musibah ini kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan musibah dan cobaan ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga segala aktivitas yang kita hadapi ini mudah-mudahan cepat normal kembali. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqaman liman jahada wa kafar. Asyhadu an la sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha wa fa'alul khairat wa tanus sayyi'at.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in tabi'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fazkuru alladzi yadhkurukum washkuru ala ni'matikum wa kuntum fadilutikum wa dzikrullahi akbar.